Nah, listrik statis itu adalah suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Jadi kita sudah pernah belajar ya tentang kalau unsur atau senyawa itu bisa memiliki suatu muatan tergantung jumlah elektronnya. Nah, gambar-gambar berikut adalah beberapa contoh adanya listrik statis di sekitar kita. Nah, ini ya, jadi kalau kita memakai baju atau sedang menggosok-gosok dengan kain atau dengan plastik, nanti rambut kita bisa berdiri tuh ya. Jadi di contoh ini anaknya sedang bermain perosotan plastik, rambutnya jadi berdiri karena adanya listrik statis. Atau styrofoam, kalau teman-teman sedang bermain styrofoam atau tugas yang menggunakan styrofoam, dipotong dan sebagainya, tentunya ada styrofoam kecil yang menempel dan rasanya sulit untuk dilepaskan dari tangan atau dari baju kita. Itu adalah salah satu gejala listrik statis. Atau yang paling dekat lagi, kalau teman-teman lagi makan mie, dapat sumpit gitu ya, ada plastiknya. Nah, ketika kita membuka plastiknya, ada kemungkinan plastiknya itu bisa nempel di tangan kita. Nah, itu adalah salah satu gejala dari listrik statis di sekitar kita. Nah, gimana sih suatu benda itu bisa bermuatan? Ternyata benda itu secara alami dia netral. Namun dia bisa bermuatan listrik jika dilakukan beberapa hal berikut. Yang pertama itu konduksi. Konduksi itu adalah cara membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan cara menempelkan. Jadi kalau konduksi itu benar-benar ditempelkan dengan benda lain yang sudah bermuatan. Contoh di sini kakak punya sebuah bola yang netral ditempel dengan batang yang positif. Nah, kita perlu ingat ya, kalau yang bergerak itu hanyalah elektron atau yang negatif gitu ya. Sehingga ini akan bergerak mendekat ke sini gitu ya, bergerak mendekat ke sini, bergerak mendekat ke sini, bahkan masuk ke sini nih. Nah, mengalir pindah ke sini. Sehingga nanti ketika batang ini dicabut, nah jadi mereka ini berpindah sampai muatannya sama, seimbang gitu ya. Nanti kalau batang ini kita cabut, kita lepaskan, si bolanya ini sekarang tinggal yang muatan positifnya saja. Sehingga dia jadi bermuatan positif. Atau ketika dia ditempelkan dengan benda bermuatan negatif. Nah, jadi si elektron ini akan mengalir ya. Jadi yang mengalir ini si elektron. Kenapa sekarang yang di sini bukan yang di dalam yang mengalir keluar, tapi yang dari batang ini akan mengalir ke sini. Kenapa? Karena di sini lebih negatif. Nah, yang di sini netral berarti 0 lah anggapannya gitu ya. Yang ini 0, yang di sini lebih positif. Nah, ini nanti ini akan pindah ke sini. Dari yang lebih negatif dia akan pindah ke yang lebih positif. Jadi yang ini akan pindah ke sini nih. Ini akan pindah semua. Akan pindah semua gitu ya. Sampai mereka muatannya seimbang. Sehingga ketika batang ini dilepaskan, bolanya itu akan kelebihan elektron. Tadinya misalnya ada 3 pasang, sekarang elektronnya nambah gitu ya. Jadi dia bermuatan negatif sekarang. Atau bisa juga dengan cara induksi. Nah, kalau tadi itu konduksi ditempelkan, kalau induksi ini hanya didekatkan ya. Contohnya ketika didekatkan seperti ini, maka yang negatif ini akan berpindah. Ya, mereka akan berpindah ke sebelah sini nih. Nah, ini akan pindah ke sini nih. Mendekat, dia akan mendekat. Nah, cuma ketika batang ini dicabut, maka dia akan kembali lagi ke posisi semula. Jadi ada yang menarik gitu ya. Jadi si negatif ini atau muatan negatif ini akan tertarik oleh muatan positif. Yang lebih negatif akan pindah ke yang lebih positif. Nah, dia akan seperti ini nih nanti nih. Ya. Walaupun positifnya nggak pindah sih, positifnya tetap di sini gitu ya. Cuma kira-kira ilustrasinya seperti ini. Atau ketika bermuatan negatif, artinya jadi kebalikan gitu ya. Kalau ini batangnya negatif, semua akan pindah. Nah, jadi kalau batangnya negatif, jadi kalau kita punya batang negatif, bolanya itu akan pindah ke sini nih. Nah, kenapa pindah begini kak? Karena dia sebetulnya saling tolak menolak. Nanti kita akan belajar ya, kenapa dia bisa pindah seperti itu. Nah, gimana cara memberikan muatan? Nah, jadi kalau memberikan muatan, maka kita butuh 2 benda nih. Jadi seperti ini. Jadi ketika kakak berikan dia yang positif, maka elektron-elektronnya semua akan pindah ke sini. Ya, di bola yang A di sebelah kanan akan menjadi lebih positif. Sehingga elektron di sini juga akan ketarik ke sini. Wah, ini di sini positif nih.
Dia negatif, dia mau pindah ke sini, gitu ya. Nah, jadi ketika ini dilepaskan, nanti yang bola A itu akan bermuatan negatif. Karena dia sudah punya negatif tapi dapat negatif lagi ya. Nah, dia akan bermuatan negatif, lebih negatif dari sebelumnya. Dan yang B, karena muatan negatifnya pindah ke bola A, ini bola B, dia akan menjadi positif karena kekurangan muatan negatif. Nah, itu cara dengan induksi. Nah, cara yang paling lazim atau yang sering kita lakukan adalah dengan cara menggosok gitu ya. Jadi setiap benda itu ternyata punya kemampuan untuk melepas elektron ya, ada juga kemampuan untuk menangkap elektron. Dan kemampuan ini berbeda-beda. Kita punya nama yang namanya deret triboelektrik. Jadi yang kita lihat di sini ya. Nah, ini dari sini ke sini. Kemudian lanjut ke sini. Yang paling atas ini adalah sukar memberi elektron. Yang paling sini yaitu adalah yang paling mudah memberikan elektron. Nah, jadi tadi ketika kita belajar tentang memberikan muatan, ingat yang berpindah hanya elektron atau muatan negatifnya. Nah, jadi kalau di sini misalnya tangan kita digosok-gosokkan dengan styrofoam. Nanti elektron dari tangan akan pindah ke styrofoam. Nah, elektronnya akan pindah nih. Sehingga tangan kita akan bermuatan positif karena kekurangan elektron, dan styrofoamnya akan bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Misalnya lagi rambut dengan plastik gitu ya, kita membungkus-bungkus plastik, menggosok-gosok plastik ke rambut kita. Maka rambut akan memberikan elektron sehingga dia akan bermuatan positif karena dia kekurangan elektron, dan plastik akan bermuatan negatif karena dia kelebihan elektron. Jadi gitu ya. Jadi dia yang berpindah adalah elektronnya. Nah, tapi yang sering muncul di soal nanti seperti ini. Jadi kita akan sering muncul plastik digosok dengan wol. Plastiknya akan bermuatan negatif dan wolnya bermuatan positif. Sesuai di sini ya. Plastik digosok dengan wol. Nah, berarti nanti wolnya positif, plastiknya negatif. Kemudian ebonit dengan kain wol, nanti ebonitnya negatif, wolnya positif. Kaca dengan kain sutra, nanti kacanya positif, kain sutranya negatif. Kalau sisir itu plastik sebetulnya ya, plastik digosok dengan rambut, nanti plastiknya bermuatan negatif dan rambutnya bermuatan positif. Nanti soalnya seperti apa kak? Nah, sebelum ke soal kakak ini dulu nih. Nah, jadi dua buah benda yang saling bermuatan ini punya interaksi, tergantung dari jenis muatannya. Kalau muatannya berbeda, satu plus, satu minus, dia akan saling tarik-menarik ya. Cowok dan cewek tentunya saling tertarik gitu ya. Tapi kalau muatan kedua benda sama, ya cowok sama cowok, ya sebagai teman aja gitu, tidak tertarik dengan maksud lebih gitu ya. Cara menghafalnya gitu. Jadi kalau bendanya sama, dia nggak mau tolak-menolak. Kalau berbeda, dia mau, dia tarik-menarik ya. Nah, inilah yang tadi kakak pakai prinsipnya dalam menjelaskan yang ini nih. Mana tadi ya? Nah, jadi ketika ada muatan negatif di sini akan pindah ke sebelah sini. Nah, lari dia. Di sini ada positif. Wah, yang negatifnya akan ke sebelah sini. Mendekat gitu ya. Si positif yang lain akan tetap nih. Si negatif yang ini akan lari. Mendekat ke si positif. Nah, jadi ini adalah prinsip dari cara membuat benda menjadi bermuatan. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Jadi biasanya soal-soalnya tentang pertanyaan yang gosok-gosok. Plastik digosok dengan kain wool akan bermuatan negatif. Pernyataan yang benar apa? Gitu ya. Maka yang kita lihat adalah elektron yang berpindah. Karena woolnya bermuatan negatif, maka wool kelebihan. Berarti dia menerima. Berarti elektron dari plastik pindah ke wool. Jawaban yang benar adalah yang D. Jika kaca digosok dengan kain sutra, yang terjadi apa? Nah, tadi kita lihat di sini ya. Kaca dengan kain sutra, kaca bermuatan positif, kain sutra bermuatan negatif. Berarti kaca bermuatan positif. Nah, berarti ini di sini nggak ada ya kaca bermuatan positif ya. Kita tulis dulu nih. Kaca menjadi positif, sutra menjadi negatif. Yang A dan B sudah pasti salah ya, karena kebalik. Yang C juga pasti salah nih, karena proton tidak berpindah. Yang berpindah adalah elektron. Elektron dari kaca pindah ke kain sutra nih. Ya, sehingga kacanya kekurangan elektron sehingga dia positif, dan sutranya kelebihan elektron sehingga negatif. Maka yang benar adalah yang D.
Nah, kita coba lagi ya. Perhatikan gambar berikut. Tentukanlah muatan dari bola Q dan P. Nah, kalau kita lihat di sini ada suatu batang yang bermuatan positif. Bola Q dia menjauh, bola P dia mendekat. Kita ingat ya, kalau dia saling tolak atau menjauh itu artinya dia muatannya sama. Berarti ini positif. Yang saling tertarik itu adalah yang muatannya beda. Berarti ini negatif. Yang nomor 4, sebuah balon digosokkan ke rambut. Ketika balon ditempelkan di tembok, balon menempel di tembok. Tentukan muatan dari tembok. Nah, jadi balon digosok ke rambut. Ya, coba kita lihat dengan deret triboelektriknya. Balon itu bisa kita artikan sebagai karet ya. Balon kan terbuat dari karet ya, bisa melar. Sedangkan rambut itu di sini. Ya. Maka artinya elektron dari rambut ini akan pindah ke balon ya. Elektronnya akan pindah. Sehingga rambut bermuatan positif dan balonnya akan bermuatan negatif. Maka kita sudah menyimpulkan balonnya akan bermuatan negatif dan rambut akan bermuatan positif. Ya. Tentukan muatan dari tembok. Nah, kita lihat di sini dia menempel, artinya tarik-menarik. Maka muatan tembok itu harus berlawanan dengan balon, yaitu positif. Jadi gampang ya cara kita mengerjakan ini. Soal-soalnya biasanya seperti ini kalau tentang benda bermuatan. Sekarang kita akan belajar yang namanya elektroskop. Jadi elektroskop itu adalah suatu alat yang digunakan dalam percobaan analisis statis. Nah, biasa gambarnya kira-kira seperti ini ya. Ada beberapa bagian, ada kepala. Nanti di sini kita suka taruh benda bermuatan. Ya, benda bermuatan, benda positif misalnya. Kemudian ada isolator, ini bagian supaya listriknya tidak lari kemana-mana gitu ya. Dan daun, nah ini akan diamati apakah daunnya dia terbuka atau tertutup. Pada keadaan normal dia akan tertutup. Nah, ketika ada suatu benda bermuatan positif didekatkan kepala, ingat ya, yang berpindah tuh elektron. Maka tadinya di sini ada negatif, ada positif, ada negatif, ada positif. Di sini juga ada negatif, ada positif juga nih. Nah, ya, ada muatannya netral nih awalnya. Awalnya bermuatan netral, kemudian datang si batang bermuatan positif. Artinya elektronnya tertarik, ya, elektron tarik sama si bermuatan positif ini. Maka elektron yang di bawah sini juga akan ikut nih. Wah, dia tertarik, di atas ada cowok yang positif gitu ya. Nah, di sini dia akan menjadi negatif. Ini akan pindah. Karena tertarik oleh si batang positif ini. Artinya si daunnya ini karena kehilangan elektron dia akan bermuatan positif nih. Positif, positif. Akan bermuatan lebih positif dari sebelumnya. Artinya dia akan membuka. Akan lebih lebar dari awal. Gitu ya. Itu kira-kira prinsipnya. Nah, soalnya biasanya seperti ini. Jadi sebuah elektroskop bermuatan netral didekatkan dengan sebuah benda bermuatan. Tentukan apa yang terjadi dengan daun elektroskop. Ya, jadi ada dua nih. Ada satu didekatkan dengan benda positif, satu didekatkan dengan benda negatif. Nah, di sini kakak sudah tambahkan muatan positif dan negatifnya. Kalau ketika didekatkan dengan batang bermuatan positif, maka elektron-elektron ini akan mengumpul nih di sini nih. Karena dia tertarik oleh si muatan positif. Termasuk dia yang di bawah nih. Wah, dia akan naik juga ke atas nih. Melewati batang ini naik ke atas. Sehingga daunnya akan bermuatan positif. Tadinya netral, sekarang bermuatan positif dan positif. Artinya muatannya sama, maka daunnya akan lebih lebar. Nah, dia akan membuka nih, daunnya akan terbuka lebih lebar. Nah, kalau yang didekatkan dengan batang negatif gimana, Kak? Nah, karena didekatkan dengan batang negatif, bukan positifnya yang naik, ingat sekali lagi, bukan positifnya yang naik, tapi elektron ini akan kabur, karena dia ketemu sama yang negatif. Nah, dia kabur nih, pindah ke bawah, gitu ya. Ibaratnya, yang negatif ini ketemu sama pergaulan yang kurang baik lagi. Nah, dia nggak mau, dia maunya bertobat nih, dia menjauh, gitu ya. Nah, sehingga di bawah sini jadi banyak nih elektron nih. Ya, jadi bermuatannya negatif. Karena dia bermuatan negatif dan negatif, muatannya sama, maka terjadi hal yang sama. Jadi dia akan terbuka
lebih lebar nih. Ya, dia akan terbuka lebih lebar. Nah, kalau yang ini sebuah elektroskop awalnya bermuatan negatif. Jadi bermuatan negatif, nah ini negatif. Nah, ini muatannya lebih banyak negatifnya gitu ya. Ada positifnya juga, cuma lebih banyak, mungkin lebih banyak 1 gitu. Kemudian di sini juga ada negatif, nah positifnya cuma 2 misalnya. Jadi dia bermuatannya negatif gitu. Artinya daunnya ini pada awalnya tuh sudah terbuka karena dia negatif dan negatif. Kemudian didekatkan suatu batang positif ke kepala elektroskop. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan daunnya gitu ya? Ketika didekatkan, maka si muatan-muatan negatif ini akan berkumpul ya, mendekati. Nah, ini yang di bawah juga akan naik ke atas gitu ya. Ini di bawah juga akan naik gitu ya. Nah, memang tergantung dari seberapa besar positifnya si batang ini untuk bisa menarik si elektron ini. Kalau misalkan dia cukup hanya untuk menarik 2 dari bawah, artinya kalau awalnya dia sudah begini ya, sudah terbuka karena dia negatif. Sekarang hilang 1 nih. Misalnya hilang 2 elektron yang muatannya. Maka daunnya itu akan menguncup lebih kecil karena dia menjadi netral. Tapi kalau si batang ini ternyata positif banget, kuat banget, ini pergi lagi dong ya. Nah, ini ketarik lagi nih sama elektron, naik lagi nih 1 nih. Nah, naik lagi nih ke atas nih, ketarik sama si batang positifnya. Artinya sekarang dia akan membuka lagi karena dia akan menjadi positif. Ya, sisanya tinggal yang positif aja, elektron naik ke atas semua. Itu kalau batangnya kuat banget. Tapi kalau nggak terlalu kuat, mungkin dia menguncup gitu ya. Tapi kalau kuat banget dia akan menguncup terus membuka lagi. Nah, terus jawabannya gimana, Kak? Nah, biasanya kalau soal seperti ini kakak akan menjawab dia akan menutup atau menguncup gitu ya. Kemudian dia akan membuka kembali. Jadi kakak anggap batang yang didekatkan ke elektroskop ini muatan listriknya sangat positif dan kuat sekali. Ya, karena kita nggak dikasih tahu positifnya seberapa. Nah, sekarang yang ini biasanya lebih rumit. Jadi sebuah elektroskop awalnya bermuatan netral. Suatu batang negatif didekatkan ke kepala elektroskop. Kemudian dihubungkan ke bumi. Apa yang akan terjadi dengan daun ketika batang dijauhkan dan hubungan bumi dilepaskan? Nah, jadi awalnya dia bermuatan netral, berarti daunnya masih menutup gitu ya. Ketika diberi dengan muatan negatif, maka elektron-elektron yang di sini, jadi misalkan di sini ada elektron gitu ya, ini kan turun ke bawah. Nah, dia akan turun ke bawah, sehingga dia akan negatif daunnya. Ketika daunnya negatif, berarti dia akan membuka gitu ya. Jadi ketika pertama kali didekatkan, daunnya akan membuka. Kemudian dia akan dihubungkan ke tanah. Posisinya sekarang seperti ini. Jadi dia kepalanya sudah menjadi positif dan daunnya sudah menjadi negatif karena didekatkan. Ketika dihubungkan ke tanah, nah ini yang unik nih. Ternyata bumi kita itu bisa berlaku sebagai sumber elektron ya, atau penampung elektron. Caranya gimana, Kak? Nah, ini tergantung nih. Jadi kalau pada posisi ini ketika dia dihubungkan, maka si kepalanya itu bermuatan positif. Artinya si bumi ini bisa memberikan elektron. Nah, ini dia bisa memberikan elektron sebanyak-banyaknya sampai kepalanya ini menjadi netral. Gitu ya. Nah, berarti ketika ini naik ke atas gitu ya. Kalau sampai ininya turun lagi ke bawah sampai semuanya netral nih batangnya, maka dia akan menutup kembali nih daunnya. Yang ketiga, dia akan memindahkan. Nah, jadi ini batangnya dibuang, kemudian hubungan ke buminya dihapus nih. Nah, dihapus nih.
Tapi kita mesti ingat tadi dia sudah dapat elektron. Nih, misalnya dia sudah dapat elektron di sini. Dapat elektron banyak gitu ya dari busi bumi. Ya. Maka ketika semuanya ditutup, elektronnya akan menyebar. Dia akan kembali ke tempatnya masing-masing, dan tentunya karena sudah mendapat elektron dia akan kelebihan. Artinya daunnya akan membuka kembali. Nah, tapi sebetulnya jawaban ini akan tergantung dari siapa duluan yang dilepas. Apakah batangnya atau hubungan ke buminya. Kalau hubungan ke buminya dipotong terlebih dahulu baru dilepas, pasti dia akan menjadi bermuatan negatif nih elektroskopnya, dan dia akan menjadi terbuka. Ya, tapi kalau batangnya dijauhkan ya dia akan netral lagi karena elektronnya akan balik lagi ke bumi gitu. Ya, jadi bumi itu bisa menerima banyak banget elektron dan dia juga bisa memberikan banyak banget elektron untuk kasus seperti ini. Nah, terus apa sih gunanya listrik statis dalam kehidupan sehari? Nah, ternyata bisa menimbulkan keuntungan dan juga bisa menimbulkan kerugian. Yang menguntungkan tuh beberapa sebagai berikut. Yang pertama adalah mesin fotokopi ya. Kalau kita fotokopi ini ternyata menggunakan listrik statis. Nah, di sini nih. Jadi yang bundaran yang biru ini itu dia menggunakan listrik statis. Jadi pada titik tertentu tinta dari mesin fotokopinya, serbuk karbonnya akan menempel dan bisa dicetak ke kertas, tapi titik yang lain tidak. Nah, itu berdasarkan dengan listrik statis ya. Kemudian penggumpal polusi pada pabrik. Biasanya seperti ini. Jadi udara yang berpolusi hasil pembakaran akan melewati lorong-lorong seperti ini. Dalamnya ada plat mungkin gitu ya, tergantung tipenya. Di platnya itu punya muatan tertentu. Dan si asap ini ternyata juga punya muatan tertentu. Artinya mereka akan menggunakan prinsip tarik-menarik dari muatan yang berbeda. Sehingga beberapa polutan atau zat-zat yang beracunnya nempel nih di plat. Sehingga nanti bisa dibuang dengan aman. Seharusnya begitu gitu ya. Kemudian pada pengecatan. Nah, jadi kalau di pengecatan mobil gitu misalnya, biasanya mereka satu mobil atau satu badannya mobil tuh sebelum dipasang kaca mesin dan sebagainya dicelup di dalam cat. Nah, itu catnya biasanya bermuatan negatif dan si badannya itu diberi muatan positif. Sehingga catnya itu bisa menempel dengan baik dan tidak ada celah yang tidak kena cat dan mencegah karat gitu ya. Nah, yang keempat itu ternyata listrik statis bisa menimbulkan percikan ya. Percikan ini bisa besar, bisa kecil, tapi yang kecil itu bisa bermanfaat dalam arti seperti ini. Nah, ini seperti ini ya, pada karburator atau yang biasa kita gunakan untuk menyalakan motor gitu ya, itu pakai listrik statis. Atau korek api enggak sih, yang tembak itu kalau nggak salah pakai listrik statis. Beberapa kompor juga sama, jadi dia menyimpan muatan yang besar banget. Ketika diputar dia akan loncat muatannya, akan mengalir sehingga nanti dia akan menyala kompornya. Nah, atau aplikasinya ini ya, taser atau alat penyetrum biasanya dipakai polisi sehingga untuk menangkap penjahat tidak harus menembak. Atau buat beberapa orang yang takut gitu ya di kendaraan umum, biasanya mereka bawa ini. Jadi kalau ada yang mengganggu, orang yang mengganggunya bisa di-strum. Tapi ada juga nih kerugiannya. Yang pertama itu adalah petir. Petir ini sebenarnya loncatan listrik statis yang besar ya. Jadi awan itu bermuatannya negatif banget gitu ya. Sedangkan buminya kan netral, dia bisa menerima elektron nih. Karena saking banyaknya timbullah petir. Nah, ini sangat merugikan sebetulnya, tidak bermanfaat ya. Karena dia bisa merusak alat-alat rumah tangga atau bisa berbahaya sekali ya. Kalau kena pohon bisa terbakar, kalau kena manusia bisa meninggal. Nah, cara penanggulangannya yang paling sering adalah ini. Ya, jadi dia ada yang namanya anti petir ya. Jadi batangan ini, besi ini memang dipasang di atas rumah untuk menangkap petir. Nah, penangkal petir untuk menangkap, justru sengaja supaya disamber oleh si petir. Nah, kenapa dia disamber? Supaya tidak kena rumahnya. Kena ke sini, kemudian dengan kabel dia dikasih ke bumi. Sehingga lebih aman buat si rumahnya. Rumahnya tidak bermuatan. Kan nggak mungkin, kan berbahaya ya. Kalau tiba-tiba rumah kita disambar petir, mau keluar, pegang pintu, tiba-tiba nyetrum, kan berbahaya itu. Makanya ada yang namanya penangkal petir.
Kemudian ternyata percikan ini juga berbahaya ya. Contohnya itu biasanya aplikasinya adalah di pengisian bahan bakar. Ini sebenarnya untuk pengisian bahan bakarnya selangnya yang ini. Nah, ini selangnya yang ini ya, selangnya. Tapi kalau kita perhatikan di sini ada kabel. Kabel apakah ini gitu ya? Nah, ternyata nih kalau di Indonesia sih kakak lihat agak jarang ya. Tapi kalau di luar negeri itu gesekan dengan sweater, kan mereka pakai sweater gitu ya, pakai kain wool. Lagi keluar dari mobil bisa timbul percikan tuh. Nah, kalau tidak hati-hati lagi mengisi bensin itu bisa kebakaran, bisa tiba-tiba meledak gitu ya. Nah, itulah kenapa ketika pengisian bahan bakar baik di pesawat maupun di pom bensin sebetulnya sangat baik kalau ada ini. Ya, ini sama juga sebenarnya grounding gitu ya. Jadi biasanya ini ditempel ke si mesin ini ditaruh ke tanah gitu ya. Supaya kalau ada listrik statis bisa dialirkan. Nah, kira-kira seperti itu pelajaran pertama tentang listrik statis. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan, di-share kepada teman-teman yang lain, supaya mereka juga bisa belajar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Legurules, juga follow Instagramnya Legurules. Terima kasih.